Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gistia Melan Perdani dari Statistika Universitas Pajajaran dengan NPM 140610200072. Di sini, saya akan membahas mengenai software-software antrian. Sebelumnya, saya akan menjelaskan sedikit mengenai antrian. Apa sih antrian itu? Antrian merupakan aktivitas di mana beberapa orang atau barang membentuk sebuah garis tunggu untuk menunggu dilayani oleh server. Sedangkan, apa itu sistem antrian? Sistem antrian dapat diartikan sebagai kedatangan pelanggan untuk suatu pelayanan, menunggu untuk mendapatkan pelayanan, dan meninggalkan sistem setelah mendapatkan pelayanan. Singkatnya, antrian itu menunggu dilayani, dan sistem itu meliputi antrian, menunggu dilayani, dan pelayanan sendiri. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai software antrian. Software antrian digunakan untuk memudahkan dalam mengatur antrian untuk pelayanan pelanggan. Ada beberapa software yang dapat digunakan untuk analisis data antrian. Di sini, saya akan membahas software Analogic, WinQSB, GNU Octave, Arena, Extensim, Python, dan yang terakhir ada ProModel. Software pertama yang saya bahas adalah Analogic. Software Analogic. Software Analogic merupakan software yang menyediakan antarmuka grafis yang membantu proses memodelkan lingkungan yang kompleks. Analogic adalah alat pemodelan simulasi yang dikembangkan oleh The Analogic Company. Pada software Analogic, terdapat pemodelan simulasi multimetode, yang mana kita dapat mengembangkan model simulasi dengan menggunakan metode modern. Di sini terdapat 3 metode modern itu, yaitu Discrete Event, System Dynamic, dan Agent Based. Ketiga metode tersebut dapat digunakan dalam kombinasi apapun dengan satu perangkat lunak untuk mensimulasikan sistem bisnis dengan kompleksitas apapun. Dalam perangkat lunak simulasi Analogic dapat menggunakan berbagai bahasa pemodelan visual seperti proses flowchart, state chart, action chart, dan stop and flow diagrams. Analogic adalah alat pertama yang memperkenalkan pemodelan simulasi multimetode dan masih menjadi satu-satunya perangkat lunak yang memiliki kemampuan itu. Pada Analogic, model simulasi dapat dianimasikan dalam 2D atau 3D, memungkinkan konsep dan ide lebih mudah dikomunikasikan dan dipahami. Salah satu contoh visualisasinya dapat dilihat pada layar. Software Analogic ini dapat diunduh melalui link berikut. Software kedua yang akan saya bahas adalah software QSB, WinQSB. Software QSB atau Quantity System for Business. Software ini biasa dikenal sebagai WinQSB karena berjalan pada sistem operasi Windows. Software WinQSB merupakan software yang mengandung algoritma problem solving untuk riset operasional dan ilmu manajemen. Salah satunya adalah teori antrian. Analisis antrian digunakan untuk menghitung dan menganalisis dari suatu antrian yang ada dengan kedatangan yang mempunyai tipe probabilitas yang ada. Jumlah beban dari server yang ada dalam antrian bisa dihitung dan dianalisis sehingga layak tidak antrian tersebut. Antrian yang dianalisis meliputi untuk single line single server, single line multi server, atau bahkan multi line multi server. Selanjutnya, simulasi sistem antrian untuk menentukan sistem antrian yang ada. 4 komponen dalam teori antrian seperti populasi kedatangan pelanggan dalam jumlah yang berbeda dapat ditampilkan simulasinya.
Berikut merupakan tampilan dari software WinQSB. Software WinQSB dapat diunduh melalui link berikut. Software ketiga yang akan saya bahas adalah software GNU Octave. Software ini merupakan software untuk melakukan komputasi numerik dengan matriks dan vektor. Selain itu, juga dapat digunakan untuk perhitungan umum dan untuk menggambar grafik fungsi. Octave dirancang sebagai tiruan dari MATLAB. Sintaks dan nama fungsi-fungsi di Octave sama dengan MATLAB. Jadi, pengguna MATLAB dapat dengan mudah beralih ke Octave. Octave merupakan free software, sehingga kita memiliki kebebasan untuk melihat source kode, programnya, dan mengembangkannya. Kelebihan utama dari Octave yaitu gratis, freeware, dan tersedia untuk berbagai sistem operasi seperti Windows 98 atau 2000 atau XP, macOS atau X, Debian, SUSE, Fedora, Red Hat, Linux. Kelebihan lainnya, Octave yaitu di dalamnya telah terpasang sejumlah besar fungsi-fungsi matematika dan algoritma-algoritma metode numerik. Berikut merupakan tampilan dari GNU Octave. Jika ingin mengunduh software GNU Octave, dapat dilakukan melalui link berikut. Software keempat yang akan saya bahas adalah software Arena. Software Arena adalah software simulasi yang diterbitkan oleh sistem modeling Core. Software ini berbasis object-oriented. Arena merupakan software yang menyediakan alternatif dan template yang interchangeable dari model simulasi grafik dan model simulasi analisis yang dapat dikombinasikan untuk menciptakan model-model simulasi yang cukup luas dan bervariasi. Kelebihan dari Arena adalah memiliki kemampuan pengolahan data statistik walaupun tidak begitu lengkap. Ciri-ciri Arena yaitu menggambarkan aliran proses dengan menggunakan flowchart, lalu mengidentifikasi data seperti variabel, pengembangan, dan penjadwalan, lalu ada peramalan untuk pengembangan komponen sistem, aktivitas dasar penetapan biaya secara terperinci, penganalisaan data global dengan distribusi, dan yang terakhir ada visualisasi dari aliran proses data. Berikut merupakan tampilan dari software Arena. Software Arena dapat diunduh melalui link berikut. Software kelima yang akan saya bahas adalah software Extensim. Software Extensim merupakan software simulasi yang digunakan untuk memodelkan peristiwa diskrit, kontinu, berbasis agen, laju diskrit, dan proses mode campuran. Terdapat 3 package Extensim, yaitu yang pertama ada CP, Continuous Process atau proses berkelanjutan. Yang kedua ada DE, Discrete Event. Dan yang terakhir ada package Extensim Pro untuk menambahkan modul diagram discrete rate dan reliability flow. Berikut merupakan tampilan dari software Extensim. Software Extensim dapat diunduh melalui link berikut. Software yang keenam yang akan saya bahas adalah Python. Python merupakan bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat aplikasi, perintah komputer, dan melakukan analisis data. Berikut merupakan tampilan dari Python melalui Spider. Software Python dapat diunduh melalui link berikut. Software yang ketujuh yang akan saya bahas, sekaligus yang terakhir, adalah software ProModel. Software ProModel merupakan software simulasi yang dirancang untuk memodelkan sistem dengan proses discrete event dan menyediakan opsi pelaporan secara periodik dan statistik yang diolah berdasarkan periode yang dapat memberikan gambaran aktivitas sistem yang lebih lengkap pada saat keseluruhan simulasi.
Berikut merupakan tampilan dari software ProModel. Software ini dapat diunduh melalui link berikut. Berikut merupakan referensi-referensi yang saya gunakan dalam PowerPoint ini. Sekian, jika ada kesalahan dalam ucapan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.